Ada 3 sahabat nih, salah satunya Ka'ab bin Malik. Waktu perang Tabuk itu ternyata pohon kurmanya panen, limpah ruah, panen dia pohon kurmanya. Dia bingung ikut perang. Ini dia ahlu Badar. Waktu di perang Badar ikut perang Ansor ya. Dia bingung, ini ikut perang Nabi Tabuk, ini gimana pohon kurma? Sayang. Pohon kurma lagi panen raya. Dia orang kaya raya. Padahal dia sudah bantu. Hartanya sekian dinar, sekian dirham. Tapi dia nggak ikut perang. Berangkat Nabi ke Tabuk. Di Tabuk berapa hari? Di Tabuk 20 hari 20 malam Rasulullah tunggu. Mana ini bangsa Romawi yang menyerang Madinah? Ditungguin. Nggak datang mereka. Mereka udah ketakutan. Nabi yang mimpin langsung terakhir. Ketakutan mereka. Akhirnya Nabi musyawarah sama para sahabat. Bagaimana nih? Tungguin sampai kita pulang ke Madinah. Rasulullah kalau nggak turun wahyu nih, ajak musyawarah. Kalau nggak turun wahyu, Rasul ngajak musyawarah sahabat. Karena wahyu belum turun. Tungguin di musuh atau balik ke Madinah. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Ini Sayyidina Umar sahabat yang banyak dapat ilham dia. Tingkatannya kalau sekarang udah wali, dia udah wali kutub. Kata Sayyidina Umar, kita balik aja ya Rasulullah. Rasul tanya sama Sayyidina Abu Bakar, gimana? Ya setuju, balik. Tahu nggak itu 3 orang tuh, Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi tuh perang Ansor. Waktu Nabi balik ke Madinah nggak ditegur. Bahkan istrinya, anaknya Nabi bilang pokoknya nih Ka'ab bin Malik dan 2 orang ini jangan ditegur. Cuekin, jangan ada transaksi. Kalau dia mau beli beras, dia mau beli tahu tempe, jangan jual sama dia. Bayangin, dicuekin berapa hari? 50 hari, 50 malam. Itu Ka'ab bin Malik sama 2 orang ini setiap hari istighfar, minta ampun sama Allah. Datang ke Rasulullah, ya Rasul, ampunin saya. Diemin sama Rasul. Bahkan sampai bininya pulang ke orang tuanya. Turun akhirnya surat At-Taubah. Ini asbabun nuzul nih. Turun surat At-Taubah dari ayat ke 17 sampai ke 18. Itu asbabun nuzulnya. Dicuekin karena nggak mau ikut perang. Dia lebih mementingkan pohon kurmanya. Nah sekarang gimana kita nih? Nggak mau ikut ngaji, nggak pernah datang ke masjid. Tidak apain tuh ya? Sanksi sosial ada tuh di masa Rasulullah. 50 hari 50 malam dunia terasa sempit media. Dan ada satu kabilah musuhnya Rasulullah, musuh Islam, dikirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Kami dengar Ka'ab bin Malik engkau dicuekin, engkau didiamin sama Rasul dan umat Islam. Udah, kami siap terima engkau. Udah sini jadi warga kami aja. Karena dia orang kaya. Ada yang nawarin, nggak mau Ka'ab, tetap dia cinta sama Rasulullah. Turun tuh ayat, senang girak banget. Rasul ngasih kabar, absir ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau Ka'ab bin Malik, Allah terima taubat. Tiap hari nangis sedih, dicuekin sama Nabi, dicuekin sama sahabat, dicuekin sama anak istrinya, sama orang tua mertuanya. Kata Rasul jangan tanya, jangan ada jual beli. Itu sanksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semua. Teman sekalian, semalam di Masjid Jamiah Ikhlas biasa ada pengajian yang rutin ya, setiap malam Ahad ya, dibimbing oleh guru-guru kita. Alhamdulillah semalam dibimbing oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali. Beliau masih menjelaskan tentang musuh-musuh iblis ya. Apakah kita termasuk musuh-musuh iblis? Apa kita termasuk teman-teman iblis? Naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk musuh-musuh iblis. Musuh berarti tempatnya jauh ya, berbeda dengan teman ya. Kalau kita teman iblis berarti sama-sama di neraka. Tapi kalau kita musuh iblis, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, masih sekitar musuh-musuh iblis.
jamaah sholat maghrib masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insya Allah pasti kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nomor berapa ya sekarang? 12 sekarang. 12. Yang terakhir apa itu? Orang yang rajin musuh-musuh iblis. Orang yang rajin sholat. Udah kita sholat malam dah. Kadang-kadang kalau lagi naik. Jadi emang untuk istiqomah ya, sholat malam itu yang bisa istiqomah setiap hari melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud itu makomnya memang udah luar biasa. Ya. Orang pada tidur dia itu makomnya udah wali itu yang begitu, yang setiap hari tahajud. Udah kayak Nabi. Kalau Nabi kan wajib. Nabi nggak pernah ditinggal. Nabi ditinggal aja. Di kodok. Rawatib pernah habis zuhur Nabi nggak kerjain, Nabi kerjanya habis asar. Karena habis bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi duit rampasan perang, nggak sempet. Sampai Aisyah nanya, ya Rasulullah, bukankah setelah asar nggak ada sholat? Iya nggak ada. Cuma tadi saya luput, maksudnya saya sibuk tadi, nggak sempat sholat ba'diyah zuhur, rawatib, kodok Nabi. Kalau kita gimana? Nggak sholat tahajud biasa aja gitu ya. Ya banyak manfaat keutamaan sholat tahajud itu banyak. Dan yang paling penting kalau kasih ketenangan dalam hati kita. Orang yang rajin sholat tahajud itu hatinya tenang. Hati dia nggak punya duit. Hati dia nggak punya duit, tenang aja. Apalagi wah tenang buat orang enak. Orang kalau banyak duit langkahnya panjang. Dia langkahnya panjang. Mau kemana juga enak. Coba orang nggak punya duit langkahnya. Oleh Kemana? Intinya kata pakar-pakar, duit itu ibarat kata darah yang ada dalam tubuh kita. Darah yang ada dalam tubuh kita kalau nggak lancar, oleh dia pusing. rematik, asam urat, macam-macam udah tuh. Ya Pak Surono ya. Jadi orang yang rajin sholat malam. Kemudian wallazi yumsiku nafsahu anil haram, yaitu orang yang menahan dari perkara-perkara yang haram, ditahan ya, dari perkara yang haram dia tahan sekuat tenaga, dia tahan, dia jihad berjuang, jangan sampai dia terjerumus dalam yang haram. Dia tahan, dia kuatkan iman akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa itu? Dia tahan ya. Curi mah kecil, korupsi dia tahan. Ada kesempatan duit di depan dia, apalagi di lingkaran kejaksaan itu. Wow, itu di situ. Tapi kalau dia betul-betul dia yakin bahwa dia adalah menjadi musuh iblis, dia jihad, dia berjuang, dia tahan, dia nggak mau. Itu jihad yang luar biasa di depan mata dia. Atau proyek-proyek yang lain yang mendapatkan harta yang berlimpah luas, dia tahan, dia maunya lurus saja. Dia pengennya berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Perkara-perkara yang haram ya dia berjuang sekuat tenaga. Kalau dia nggak berjuang, dia nggak tahan. Tapi umumnya banyak yang nggak tahan sampai tahan, nggak tahan, nggak kuat. Betul nggak? Nggak kuat. Kalau yang maling-maling sendal, maling-maling ayam,
Itu mah jangan dipapain, itu mah jangan digebukin, dibakar, jangan. Maling ayam, maling sendal ya, maling sepatu, maling jemuran lah jangan. Ini digebukin, bahkan sampai mati itu nggak boleh. Yang 300 triliun mungkin. Ini yang maling triliunan anteng baik. Gantung. Dia apa itu hukumnya tuh? Penggal palanya. Itu negara habis, kas negara kasnya habis. Nah, gimana nih biar negara bisa jalan lagi nih, gaji pegawai negara? Kas sudah habis, solusinya apa ya? Pajak. Kata Menteri Ekonomi, ya nggak ada lain dah. Naikin pajak lagi. Allah Subhanahu wa taala aja, Tuhan kita ini wajibin zakat ini orang kaya apa orang susah yang wajib? Kayak Orang kaya itu diwajibkan ngeluarin zakat. Dikemanain zakatnya? Kasih miskin. orang miskin. Ini kita pajak, mau kaya mau miskin dipukul rata. Kita kayak Belanda jadinya. Kesian orang-orang miskin, kesian. Boro-boro buat bayar pajak, buat makan, buat bayar kontrakan aja susah dia. Ya kita deh bayar pajak motor aja setahun sekali 300, kita kadang puyeng-puyeng sampai nggak kita bayar. Telat 2 tahun 3 tahun ya Pak Surono. Pak Wakil pajaknya yang lancar Pak Wakil ya. 4 tahun mati tuh. 4 tahun Pak Wakil tuh. 4 tahun bayangin. Padahal cuma 200-an palingan, berat. Kan paranin. Dia berat buat kita gitu. Jadi Iblis bilang kepada Rasulullah, salah satu yang menjadi musuhku adalah yaitu allazi yumsiku nafsahu anil haram, orang yang menahan dirinya dari perkara yang haram. Kalau dia pejabat tahan. Apalagi perkara yang haram. Apalagi perkara yang haram Pak Surono. Berzina. Ngeliat perempuan, ya, ngeliat perempuan cakep, apalagi di media sosial sekarang. Ya di handphone kita itu sampai setiap hari tuh muncul. Ya, muncul tiap hari di handphone kita, muncul tiap hari. Orang kita nggak nyari kok, didatang sendiri muncul, mau sengaja. Cakep-cakep lagi. Betul nggak? Cakep. Tuh, ini Quran mengatakan la taqrabu zina, jangan dekatin. Salah satu yang mendekatin zina tuh handphone yang ada di itu, hapus-hapusin aja. Sebenarnya mah yang nyaman kita nggak usah pakai handphone, sebenarnya nyaman. Cuman itu aja salah satunya yang pentingnya buat komunikasi susah. Nyaman tuh nggak pakai handphone. Ya Pak Surono ya. Iya. Apalagi perkara yang haram yang harus kita tahan. Ya, prostitusi, judi, pokoknya hal-hal yang haram itu kita harus tahan. Ya, berjuang kita jihad di situ. Jadi jihad, kalau kita jihad melawan orang kafir itu mah nggak begitu berat. Orang kafir nih, perang kayak bangsa Palestina, Yahudi, nggak begitu berat, jelas musuhnya. Yang paling berat kata Rasulullah apa? Perangnya. Perang dengan syahwat kita. Syahwat sama nafsu. Kita dijelasin ya bedanya syahwat sama nafsu, beda nggak? Beda. Kalau nafsu di dalam, kalau syahwat cenderung yang enak-enak, yang indah-indah itu syahwat. Makan, minum, itu syahwat tuh. Bukan nafsu ya. Kalau nafsu tuh sombong, congkak, angkuh, itu nafsu. Dia ke dalam, egois, mau menang sendiri, itu nafsu. Kalau syahwat cenderung yang enak-enak, indah-indah, makan, minum, ngeliat perempuan, itu syahwat. Pengen dihormatin, pengen dihargain, itu apa? Syahwat. Pengen jadi pejabat, pengen jadi pemimpin, itu syahwat. Mungkin lihat aja kita yang udah tua-tua tuh, para politisi kan, biar udah tua-tua tapi syahwat politiknya, syahwat pengen jadi anggota dewan, ya kekuasaan itu tinggi, itu syahwat itu.
Syahwat makan, minum, ngopi apa itu ngopi? Nafsu pe syahwat. Syahwat. Pengen sama perempuan nafsu pe syahwat. Syahwat itu syahwat. Jadi kok nafsu ke dalam. Jadi tahan terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat perjuangan kita hari ini. Itu jihad melawan nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena nafsu syahwat ini susah ngusirnya. Kalau setan jenis jin, ya, dia dari luar. Itu gampang kita usirnya. Gampang, nggak lama kok. Nggak hitungan menit, detik juga dia kabur. Tapi kalau syahwat, nafsu yang ada dalam diri kita, kita baca ayat kursi juga nggak mempan. Namanya syahwat hawa nafsu. Susah. Itu harus kudu latihan. Latihan apa? Latihan yang kolbunnya ini zikir kepada Allah itu harus kuat. Kalau itu kagak dilatih susah. Banyak orang yang kecebur, ya itu kecebur dalam syahwat nafsu itu kayak begitu. Kalau setan jenis jin mah gampang. Ya. Allah katakan kalau misal dapat gangguan dari setan jenis jin, ya kita fasta'idillah, minta perlindungan kepada. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Enggak kabur juga, kita bacain ayat kursi. Allahu la ilaha illa, kabur. Enggak hitungan menit kabur. Tapi kok syahwat, hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini susah banget. Contohnya marah, kita marah kesel. Marah kesel itu nafsu pe syahwat tuh. Hah? Itu syahwat itu. Susah dibendungnya. Berat gitu menahan itu. Oke, dengan latihannya, latihannya dengan saum, puasa itu untuk mengekang itu syahwat. Kita bentar lagi juga mau Ramadan ya. Ini kita udah masuk bulan Rajab ya. Yang keberapa itu? 13. Walazi yansahu lil ikhwani wa laysa fi qalbihi syai'un. Itu orang yang suka ngasih nasihat sama saudaranya. Nasihatin sama saudaranya. Dan nasihatinnya nggak ada kepentingan kecuali di dalam hatinya hanya karena Allah. Jadi dia nasihatin saudaranya ini betul-betul ya karena Allah, nggak ada kepentingan yang lain. Jadi dia baiknya itu tulus ikhlas karena Allah. Dalam hidup kita ini ada dua orang. Ada yang baik sama kita, betul-betul dia baiknya tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua ada orang yang pura-pura baik sama kita. Pura-pura baik dia sama kita. Dia punya kepentingan, punya keperluan. Dia baik, tapi baiknya nggak tulus, nggak ikhlas. Punya kepentingan, pura-pura. Siapa itu? Anggota dewan. Umumnya tuh kayak begitu. Atau kita. Jadi kita kalau berbuat baik sama seseorang itu tulus ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati udah lillah. Berbuat baik udah karena Allah. Jangan kita pura-pura baik. Dua tuh yang kita hadapin dalam kehidupan kita. Ada orang yang baik sama kita, tulus ikhlas karena Allah, dan ada orang yang baik sama kita tapi dia pura-pura. Banyakan yang mana tuh? Yang tulus apa yang pura-pura? Jadi kalau pepatah bilang apa itu? Ada apa itu? Kalau pepatah bilang ada udang di balik batu ya. Jangan kita. Ya tulus ikhlas karena Allah kita berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik kepada seseorang, udah jangan diingat, lupain kita berbuat baik. Kita ini berbuat baik jangan diingat, karena Quran udah banyak menjelasin dalam surat Al-Baqarah. Sekian puluh tahun dia berbuat baik, akhirnya diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit, akhirnya nyakitin siapa? Nyakitin si penerima. Makanya kata Allah, orang yang model kayak begini nih suka inget-inget kebaikannya tuh, dia ngasih seseorang, dia ingat lu kan pernah gue kasih begini, lupain. Itu kata Quran dikatakan seperti sebuah batu, ya, batu yang licin, kemudian di atasnya ada debu, kemudian dihantam hujan yang lebat. Gimana itu debu? Habis. Nggak ada, nggak peroleh apa-apa udah. Jadi kalau kita berbuat baik, mungkinnya ikhlas itu sederhana. Berbuat baik lupain.
Yang harus kita ingat apa? Dosa kita, kesalahan kita itu yang harus kita ingat-ingat. Kita kalau beristighfar, minta ampun kepada Allah, ingat dosa kita dulu. Ya Allah, dulu saya pernah masang porkas ya Allah. Masang porkas, ya Allah ampunin saya ya Allah. SD. Apa dulu ya? Zaman dulu ya. Porkas SD. Ingat. Ingat. Ya Allah ampunin saya ya Allah. Saya dulu kayak orang gila ya Allah. Sampai orang gila saya tanya setiap hari, saya cari-cari. Sama-sama gila. Berapa yang keluar? Kan orang gila. Istighfar tuh. Ya Allah, saya dulu pernah minum khamr ya Allah, pernah mabuk, sampai enggak lupa diri ya Allah. Minta ampun. Jadi seluruh masa lalu kesalahan kita ini pada saat kita istighfar ingat, minta ampun kita kepada Allah. Tetapi kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, dia pernah berbuat baik sama kita, pernah bantu kita, pernah nolong kita, jangan kita lupain. Tapi kalau kita berbuat baik, kalau sudah lupain, jangan ingat-ingat. Ya, Mas Rono ya, jangan ingat-ingat gitu. Apalagi diungkit-ungkit. Akhirnya apalagi diungkit-ungkit itu banyak kasus terjadi. Retak hubungan keluarga, ya, putus silaturahmi itu karena persoalan itu, karena diingat-ingat kebaikan. Kasus banyak terjadi. Waktu dia bantu, dia lagi di atas, mengeronda lagi di atas. Ini saudaranya, adeknya lagi di bawah posisinya, dia bantu. Kemudian berjalan waktu, ternyata adeknya yang dulunya dibantu, posisinya kakaknya Bawa. dia dalam keadaan susah sulit, dia ingat kebaikan dia dulu. Dulu gue pernah tolong adek gue, nah diingat-ingat tuh, datengin, dia minta bantuan, dia minta tolong, sampai dia ungkit-ungkit. Dulu kan, adeknya juga nggak tahu diri. Tadi tuh harusnya setiap orang berbuat baik sama kita tolong bantu, jangan lupain, jangan lupa. Tapi kalau kita berbuat baik, lupain. Adeknya nggak tahu diri. Kapan? Gue maju sekarang bukan bantuan, gue maju ini karena usaha gue sendiri. Wah, habis dungkit-dungkit ternyata, tunjuk-tunjuk. Lo ada kurang ajar lo emang lo ya. Gak tahu diri, wah udah putus hubungan kita. Itu banyak kasus. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikannya selalu jangan Pak Surono nih, saya pesan menjama termasuk saya, kita kalau berbuat baik sama siapa aja, lupain. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita, dia pernah bantu kita, dia pernah tolong kita, jangan lupain. Suatu saat di dalam keadaan susah, ingat. Atau dalam keadaan gak susah, kita ingat di si Fulan nih. Saya salah satunya bisa begini, ini Fulan nih. Datengin, silaturahim, bawa apa ya? Tentengan, bawa tentengan, jangan lenggang. Bawa tentengan. Siapa terima kasih, dulu pernah bantu, pernah tolong. Alhamdulillah, bisa saya kerjakan nih. Saya nggak bisa bantu apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa. Ini cuma bisa ngasih duit nih 1 miliar. Girang nggak tuh orang? Orang yang membantunya dia bilang, gue nggak pernah kayaknya nolong ente. Bener, gue nggak pernah nolong. Emang gue pernah nolong lo? Lu nolong gue? Gue lupa. Emang dia udah lupa, udah ditipek. Biar aja malaikat yang nyatet, betul nggak? Jangan kita yang nyatet, ini udah dicatetin. Kondangan Fulan nama Istiad, kondangan, tadi catet-catetin kondangan. Abah 200.000. Kan kita jadi bingung nanti mau kondangan lagi kan? Abah 200.000, gue kagak ada duit. Kan gocap gimana nih, datang kagak ini? Mana gini? Kan dia punya utang. Itu budaya jahiliyah yang kayak begitu. Nggak ada dalam Islam kayak begitu. Mau nolong aja, bantu aja. Ngapain dibikin catatan pahalanya? Kan jadi nanti pada saat kita pengen balikin lagi kita nggak ada gimana? Gimana Pak Surono? Duit cuma gocap, dia ngasih 200 gimana? Datang pengen nggak kita? Atau kita minjem pegonya? Ya Allah. Itu budaya kita tuh, adat yang nggak cocok sama agama. Adat tuh muhakamatun, ya, adat kebiasaan yang dijadikan hukum tuh, jadi kayak wajib jadinya. Ya, kalau nggak balikin dosa kita jadinya. Jangan ngasih aja gitu kan.
Ya, jadi dia nasihatin saudaranya betul-betul karena Allah. Dan di dalam Al-Quran itu Allah sudah terangkan, jelaskan ada 4 kriteria ya, syarat orang itu di dunia insya Allah dia nggak akan susah, nggak akan melarat, nggak akan rugi ya. Sampai Allah bersumpah dengan makhluknya, wal asri, demi, kalau kita boleh nggak demi waktu nih, boleh nggak kita bersumpah? Nggak boleh. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan Asmaul Husna, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim ya. Begitu pakai nama-nama Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, wal asri, demi, kenapa itu kok bersumpah dengan makhluknya? Kenapa Pak Surono? Bebas buat Allah. Wal asri, wad duha, wal fajr ya, demi waktu duha, demi waktu fajar tuh. Itu ada apa di situ? Nah, dalam surat wal asr Allah terangkan, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan sial, rugi. 4 kecuali kata Allah, ilal ladzina amanu. Yang pertama tuh kecuali orang-orang yang beriman. Yang mana orang beriman yang mana? Ilal ladzina amanu wa amilu, orang beriman yang beramal soleh. Yang beriman beramal soleh yang mana? Wa tawassaw bil haq. Tuh, hidupnya diisi dengan saling mengingatkan dalam kebaikan. Salah satu contoh apa ya? Di pengajian malam Ahad nih kan, itu pasti kan diingatkan di grup. Itu dalam rangka apa? Itu wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Yuk ngaji. Udah diingetin aja dia kagak ngaji. Udah diingetin deh, dia kagak ngaji, dibaca doang. Padahal nggak ada uzur di rumahnya, nggak ada uzur, nggak ngapa-ngapain. Dulu ada di zaman Nabi itu ada namanya Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang. Waktu terjadi perang Tabuk, itu perang Tabuk, perang yang luar biasa, perang melawan Romawi. Dan bangsa Romawi, Heraklius saat itu mengerahkan negara-negara jajahannya, negara-negara boneka tuh, terutama Arab-Arab kabilah itu digerakkan untuk menghancurkan Madinah. Dan Rasulullah mendengar itu mengerahkan seluruh kekuatan, daya semua yang ada di Madinah untuk mempertahankan Madinah. Akhirnya semua berkorban harta, tenaga, wajib militer saat itu. Dan keluarlah Rasulullah dari Madinah. Semua anak laki-laki yang ada di Madinah itu yang sudah balik dewasa keluar menuju Tabuk. Tabuk itu sekarang di negeri Syam, Suriah. 30.000 menghadang tentara Romawi jangan sampai mereka menghancurkan Madinah. Dan Madinah saat itu diserahkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, urus keluarga saya. Ditinggal semuanya keluarganya, urus keluarga sahabat-sahabat saya. Perhatikan mereka semuanya. Sayyidina Ali di situ. Ada 3 sahabat nih, salah satunya Ka'ab bin Malik. Waktu perang Tabuk itu ternyata pohon kurmanya panen, limpah ruah, panen dia pohon kurmanya. Dia bingung ikut perang. Ini dia ahlu Badar. Waktu di perang Badar ikut perang Ansor ya. Dia bingung, ini ikut perang Nabi Tabuk, ini gimana pohon kurma? Kayak pohon kurma lagi panen raya. Dia orang kaya raya. Padahal dia sudah bantu. Hartanya sekian dinar, sekian dirham. Tapi dia nggak ikut perang. Berangkat Nabi ke Tabuk. Di Tabuk berapa hari? Di Tabuk 20 hari 20 malam Rasulullah tunggu. Mana ini bangsa Romawi yang menyerang Madinah? Ditungguin. Gak datang mereka. Mereka udah ketakutan. Nabi yang mimpin langsung perang. Ketakutan mereka. Akhirnya Nabi musyawarah sama para sahabat. Bagaimana nih? Tungguin sampai kita pulang ke Madinah. Rasulullah kalau nggak turun wahyu nih, ajak musyawarah. Kalau nggak turun wahyu, Rasul ngajak musyawarah sahabat. Karena wahyu belum turun. Tungguin di musuh atau balik ke Madinah. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Ini Sayyidina Umar sahabat yang banyak dapat ilham dia. Tingkatannya kalau sekarang udah wali, dia udah wali kutub. Kata Sayyidina Umar, kita balik aja ya Rasulullah.
Rasul tanya sama Sayyidina Abu Bakar, gimana? Ya, setuju, balik. Tahu nggak itu 3 orang tuh, Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi tuh, orang Ansor. Waktu Nabi balik ke Madinah nggak ditegur. Bahkan istrinya, anaknya Nabi bilang pokoknya nih Ka'ab bin Malik dan 2 orang ini jangan ditegur. Cuekin, jangan ada transaksi. Kalau dia mau beli beras, dia mau beli tahu tempe, jangan jual sama dia. Bayang, dicuekin berapa hari? 50 hari, 50 malam. Itu Ka'ab bin Malik sama 2 orang ini setiap hari istighfar, minta ampun sama Allah. Datang ke Rasulullah, ya Rasul, ampunin saya. Diemin sama Rasul. Bahkan sampai bininya pulang ke orang tuanya. Turun dari surat At-Taubah. Ini asbabun nuzul nih. Turun surat At-Taubah dari ayat ke 17 sampai ke 18. Itu asbabun nuzulnya. Dicuekin karena nggak mau ikut perang. Dia lebih mementingkan pohon rumahnya. Nah sekarang gimana kita nih? Nggak mau ikut ngaji, nggak pernah datang ke masjid. Tidak apain tuh ya? Sanksi sosial ada tuh di masa Rasulullah. 50 hari 50 malam dunia terasa sempit media. Dan ada satu kabilah musuhnya Rasulullah, musuh Islam, dikirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Kami dengar Ka'ab bin Malik engkau dicuekin, engkau didiamin oleh Rasul dan umat Islam. Udah, kami siap terima engkau. Udah sini jadi warga kami aja. Karena dia orang kaya. Ada yang nawarin, nggak mau Ka'ab, tetap dia cinta sama Rasulullah. Turun tuh ayat, senang girang banget. Rasul ngasih kabar, absir ya Ka'ab bin Malik, bergembira engkau Ka'ab bin Malik, Allah terima taubat. Tiap hari nangis sedih, dicuekin sama Nabi, dicuekin sama sahabat, dicuekin sama anak istrinya, sama orang tua mertuanya. Kata Rasul jangan tanya, jangan ada jual beli. Itu sanksi sosial. Kalau kita terapin gimana itu? Kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah musola, kemudian mati jangan diurus. Gimana? Ambil aja bingung dia ya. Gitu. Jadi karena Allah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu 4 orang itu kriterianya yang Allah katakan dia nggak akan rugi, dia nggak akan sial dalam kehidupannya. Kehidupannya disiap dengan apa? Itu dengan beriman pada Allah, beramal soleh dan saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Dalam ayat yang lain tawasau bil marhamah. Jadi saling ingat mengingatkan dengan dasar apa? Karena rasa cinta dan kasih sayang. Itu cinta dan kasih sayang. Berapa itu? Walazi yakunu abadan ala wudu, orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu. Jadi selalu dalam keadaan berwudu, walaupun nggak sholat, walaupun dia nggak sholat, tapi dia tetap dalam keadaan berwudu. Batal dia wudu lagi, batal dia wudu lagi. Jadi senantiasa dalam keadaan berwudu. Dan banyak fadilah keutamaan berwudu. Salah satunya apa? Kita pengen berbuat maksiat ada wudu. Kita pengen maksiat lah, kita dalam keadaan berwudu gitu. Dalam keadaan suci gitu. Jadi dalam keadaan berwudu Pak Surono, ya, hidupnya dalam keadaan berwudu walaupun nggak sholat. Jadi kalau udah waktunya masuk sholat aja memandang, dia nggak wudu lagi, batal dia wudu lagi, batal dia wudu lagi gitu. Hidupnya dalam keadaan berwudu. Nah orang yang hidupnya dalam keadaan berwudu, iblis gedok empet. Bahkan orang yang wudu aja sama iblis diganggu. Ada orang yang berwudu, wudunya padahal dia udah sah, tapi dia sak punya keraguan dalam hatinya. Itu bisikannya apa? Belum sah wudu, belum sah, dia wudu lagi. Sampai ada yang wudunya berjam-jam loh. Karena kenapa? Itu gangguan setan itu. Kita tanya kenapa? Kayak ada yang bisikin. Belum sah wudunya, dia wudu lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Hah? Itu kena penyakit gangguan itu. Halus lawan itu bisikan setan itu. Auzubillah, sah sholat wudu saya. Diganggu itu. Ada kita punya santri pernah begitu.
Ini orang kok lama banget duduknya, sholat udah sholat, dia dibisikin, nggak asal sholat lo, batal duduknya, dia wudhu lagi, sampai selesai lama. Kita perhatiin, kita tanya kenapa ente? Kita tadi ada bisikan kan? Bisikan siapa? Ya bisikan aja, bisikan apa? Nggak sah wudhu lo, nggak sah wudhu lo gitu. Jadi dia ini kena bisikan kayak begitu. Lawan ya alhamdulillah. Bukan hanya dalam wudhu, dalam sholat ada yang orang sholatnya takbir atau ihramnya itu sampai berkali-kali dibisikin, nggak sah lo takbir, dia takbir lagi sampai sholat jamaah itu udah mau selesai dia masih takbir atau ihram. Ada nggak begitu? Ya, itu kena gangguan itu. Jangan kita lawan. Bahkan kalau dia ngebisikin dalam sholat kita nggak sah, dalam hati kita, dalam hadis Rasul katakan kazabta, dusta kamu. Dalam hati aja. Itu setan iblis begitu. Kita mau wudhu diganggu, dihalang-halangin. Kita mau sholat dihalang-halangin. Kita mau jadi orang benar, menjadi orang jujur dihalang-halangin di media. Terus orang dia udah sumpah kok. Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Pokoknya gimana caranya gua halang-halangin setiap anak cucu Adam jangan sampai mereka berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi dalam keadaan berwudu. Ya. Terus apa lagi? Kemudian wasahyun, orang yang dermawan, iblis bedok. Orang yang dia punya hati dermawan, baik sama orang. Punya rezeki bagi fakir, miskin, rakyat, dermawan, peka di hatinya, peka. Dia dermawan. Kita dalam diri kita ini ada potensi dermawan, ada potensi wakil. Ada itu potensi itu. Itu juga gangguan, diganggu sama iblis. Orang yang dermawan, orang yang punya hatinya dermawan, itu hatinya itu udah peka. Dia lihat wajah orang, dia lihat muka orang aja itu udah tahu dia. Ini wajah perlu dibantu, wajah perlu ditolong, kelihatan. Karena dia udah tahu orang yang dermawan kayak begitu. Tapi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, aduh ampun, dosanya aja kita minta dikasih nggak? Dia kagak kasih bah, kita minta dosanya. Orang minta dosa kita kasih aturan kan? Gue minta dosa lu, udah ambil nih semua deh. Kalau dia kagak, dosanya diminta nggak dikasih. Gue beli dosa lu, dijual nggak? Kagak dijual, wah pelit. Kalau ngeteh tuh teh susu tuh yang celup, itu dijemur lagi bah tuh. Tadi seduh lagi pakai air di pelit. Udah nyakit itu. Jadi orang yang dermawan ya, kita juga punya potensi dermawan, juga potensi baik. Kemudian siapa lagi? Wa husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik, cakep tungsu iblis. Baik gitu. Jadi akhlak yang baik itu bukan baik sama yang baik, bukan. Kita pengen ngelihat orang nih, dia baik, uji, tes. Kitanya nggak baik sama dia. Kalau dia betul-betul akhlaknya baik, betul-betul dia cinta Nabi, cinta Rasul, lihat akhlak Nabi, walaupun dia nggak dibaikin, dia dijahatin, dia tetap baik. Nggak bergoyang gitu kebaikan dia, tetap dia berbuat baik. Kita kalau baik sama yang baik sama kita biasa nggak? Baik biasa. Tapi kita baik sama orang yang nggak baik sama kita, yang jahat, yang dengki, yang usil, kita berbuat baik sama dia. Itu sunnah Nabi, itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita kok pengen ngelihat orang baik, jangan ngelihat saat dia lagi baik. Uji, kita uji, layak nggak dia nih, bener-bener nggak dia, diuji. Kita kritik, kita singgung, kalau dia marah, kelihatan itu Pak Surono, itu bukan waliullah. Ya. Kalau dia dikritik, tapi ada orang yang demen ngeritik, tapi pada saat dikritik, wah marahnya luar biasa. Bisa kelihatan. Ya Pak Surono bisa ngeliat tuh. Ya, lihat orang-orang yang kayak begitu tuh. Ya. Kalau di level-level bawah mah biasa. Ini level-levelnya udah level-level. Kita anggap tokoh.
RT RW juga ya. Terus apa lagi? Kita lihatlah presiden kita waktu konferensi di apa itu G8 apa ya? Hah? G8 ya? Dia lagi pidato. Lagi apa pidato isinya? Lagi untuk bela Palestina. Dan dia singgung tuh negara-negara muslim, pemimpin-pemimpin negara muslim. Bagaimana kita mau bela Palestina? Kita aja berantem, kita aja pecah belah. Ya, isinya lagi begitu. Langsung tuh keluar, bangun dari bangku, keluar. Begitu bangku presiden itu disenggol lagi. Siapa itu? Iya. Erdogan, pemimpin Turki, welcome keluar dia. Tersinggung dia. Bayangin. Tapi gimana presiden kita Prabowo terus dukung bela Palestina, betul-betul bersatu kita. Terutama dunia Arab. Coba dunia Arab bersatu, kompak mereka. Ya. Gampang nggak Israel? Nggak usah pakai rudal, Pak. Kita kencingin bareng-bareng. Kita datang kencing aja dah. Nggak usah pakai rudal. Ini sekarang ribet, pecah belah kan. Masing-masing nggak kompak, susah melawan Israel. Dan memang nanti yang bisa ngalahin Israel Yahudi itu Imam Mahdi. Yang bisa nyatuin dunia Islam nanti Imam Mahdi. Kalau negara partai lagi partai, boro-boro mau nyatuin, yang ada mencakar-cakaran dia. Imam Mahdi yang bisa nyatuin nanti. Jadi kalau nanti sudah ada Imam Mahdi, itu semua organisasi Islam, semua negara-negara bubar. Yang ada harus ikut Imam Mahdi. Dia mau ikut Imam Mahdi atau dia mau ikut Dajjal. Mau jadi tentara Imam Mahdi atau tentara, cuman dua dunia saat itu. Wow, seru tuh baru peperangan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan Dajjal nggak bisa dikalahkan oleh Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, nggak bisa bunuh Dajjal. Allah turunkan dari Nabi Isa, turun di Damaskus. Baru Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Dikejar Dajjal, lari dia ke Palestina. Di Babul Lut, di pintu Lut, ketangkep dia oleh Nabi Isa. Langsung ditombak Dajjal, mati. Jadi Dajjal yang bisa bunuh Nabi Isa, kalau bukan Nabi nggak bisa. Maka Rasul bilang sama sahabat-sahabat dulu cerita tentang Dajjal, karena para Nabi cerita tentang Dajjal. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau saya masih hidup ada Dajjal, saya akan bunuh. Kata Rasul, itu nggak bisa Umar. Itu bukan Nabi, bukan Rasul pangkatnya. Tuh, begitu. Ya, dunia kayak begitu. Ya, kita mungkin berharap ya munculnya Imam Mahdi nanti. Ya. Jadi tanda-tanda muncul Imam Mahdi udah kelihatan. Dan tanda-tanda munculnya Dajjal juga udah kelihatan, tinggal dekat lagi. Akhlak yang baik, ya akhlak Rasulullah. Berapa ya udah? Kemudian 18. 17. Wal musaddiqu rabbahu bima domanullah. Lah, orang yang menerima ketentuan dari Allah. Jadi apabila Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan, enak atau enggak enak dia menerima. Dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi musuh iblis. Artinya apa? Ini orang yang pandai bersyukur, ikhlas, qanaah, dia terima hidupnya qanaah aja. Apa yang Allah terima ya dia terima. Bahkan sampai yang kagak enak hidupnya dia jalani, dia bilang ya sudah, ini ketentuan Allah, saya terima ya Allah. Saya ikhlas ya Allah, kalau emang ini ketentuanmu ya Allah, saya ikhlas. Dia dikasih kesusahan, bahkan dia dikasih penyakit, dia terima ikhlas. Ya, bahkan ekonominya kayak Nabi siapa? Nabi Ayub kan? Ya, Nabi Ayub, keluarganya ninggalin, hartanya, dia terima, ini ketentuan Allah. Ini yang menjadi musuh iblis. Dan itu yang harus kita pahami, dan itu yang harus kita praktekin, kita jalankan. Jadi ketentuan Allah dia terima, jangan kita pikirin. Karena kemarin cek gula, badan nggak enak terus nih Pak, lemas aja, ini gula kayaknya. Cek kemarin berapa? 441.
Kan kalau kita kagak kuat-kuat iman bisa stres kita itu. Ketinggian ya Pak, ya ini pantasan ya. Kita cek lagi tadi turun 320. Ini penyakit kayak begini aja kalau kita pikirin bisa stres gitu. Kalau kita nggak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ya. Habisin langsung. Ya terus apa lagi? Wal muhsinu ila mustawal aramil. Orang yang menyantunin janda-janda miskin dan tua renta. Dia santunin. Dia nafkain janda-janda yang tua. Janda-janda yang tua dia nafkain. Dalam satu riwayat orang yang ngurus janda yang tua, yang miskin, nanti kata Rasul di surga bersamaku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Janda tua, yang miskin, tua miskin gitu. Janda tua miskin, melarat itu kurus. Kalau janda muda, banyak kan yang urus sudah. Jangan diurus kalau yang muda mah. Yang muda kawinin ya. Jadi peduli sama janda gitu ya. Tuh, itu jadi musuh iblis tuh. Dan yang terakhir itu 19 bukan? 18 itu. Janda itu 18 ya? Dan 19, berarti yang kelewat kali ya? Sebentar kita lihat ya. Yang terakhir wal mustaidu itu lil maut. Orang yang mempersiapkan kematian. Mempersiapkan, bagaimana cara mempersiapkan kematian? Ya amal banyakin, amal soleh banyakin. Terus apalagi salah satu mempersiapkan kematian, bikin papan nisan. Bikin papan nisan. Iya. Dari sekarang kita bikin. Itu mempersiapkan kematian. Jadi sebelum dibikin, dia bikin, tulis di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa misalnya? Abu Ali. Tanggalnya jangan ditulis. Ya tanggalnya jangan ditulis kan belum. Itu mempersiapkan. Dia bikin sendiri papan nisannya. Taruh di mana? Taruh di kamar atau di ruang tamu. Papan nisan. Taruh di ruang tamu. Tuh. Oke, besok bikin saja yuk. Papan nisan masing-masing mempersiapkan mati. Kenapa? Biar kita ingat mati. Kita bakal mati. Bikin boleh nggak dong? Itu salah satunya musuh iblis mempersiapkan kematian. Bikin papan nisan. Siapin kain kafan. Kain kafan siapin, taruh di kamar. Kalau bini kita ngambek, tunjukin kain kafan namanya. Tuh papan nisan lo tuh. Mempersiapkan kematian. Jadi nggak banyak pengen ini pengen itu. Kok perlu kita bikin dari sekarang nih, yuk bikin yuk. Beli papan nisannya Pak RW, Pak Bambang. Yuk beli, yuk kita tulis kita masing-masing. Jadi setiap ngaji kita bawa. Setiap kita ngaji kita bawa masing-masing. Kata tetangga gimana, mau kemana? Mau ngaji, lah itu papan nisan. Ini mempersiapkan untuk mati itu. Jadi kita ngaji masing-masing ada papan nisan kita. Itu namanya mempersiapkan untuk mati. Siap tuh, Pak Bambang siap ya? Bikin ya besok ya papan nisan masing-masing. Berani? Mas Rono. Dan Ane udah ngajak jamaah di mana Ane ngajar, ya. Ane udah ngajak jamaah yuk kita bikin papan nisan yuk. Bikin. Tinggal di ayo kasih Pak Wakil ya. Ayo bikin papan nisan Mas Rono. Pak Wakil yuk. Udah. Ya termasuk mempersiapkan lah ya lahannya, itu namanya mempersiapkan kematian.
lahannya udah kita siapin. Termasuk tadi kain kapan namanya. Ya Ustaz Nur ya. Ayo kita bikin Ustaz Nur, nggak apa-apa. Paling kata orang itu jamaah masjid Al-Ikhlas baru pada begitu itu. Aliran apa? Ini dibawa ke Majelis Ulama Islam Indonesia ya nggak? Di Majelis Ulama Islam Indonesia dibahas viral. Siapa yang nyuruh? Abu Ali datang kan ya? Soalnya tinggal nunjukin aja nih Qurannya, nih hadisnya ya. Kita bakal mati, kata Rasul, perbanyak mengingat kematian. Gimana caranya ingat banyak kematian? Gue liatin papan nisan gue. Kalau nggak ngeliat papan nisan, lupa kita kadang-kadang mati. Ya, lupa mati kadang lupa, kalau kita hidup masih lama enggak. Nah, inilah 20 golongan yang menjadi musuh iblis. Kita banyak di situ ya. Mudah-mudahan kita jadi musuh iblis ya. Ya. Udah Isa ya. Cukup deh ya. Tapi jangan lupa tadi yang terakhir tuh. Iya bikin Bapak nisan. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.